Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Izin memperkenalkan, nama saya Rifki Rahmadi Hairul Ihsan dari kelas C dengan NPM 1632138. Pada tugas kali ini akan mempresentasikan hasil proposal apa bisnis saya gitu ya kan yang berjudul Warung Ojol atau Warjo seperti itu. Yang akan saya presentasikan dalam bentuk bisnis model kanvas. Oke. Seperti yang sudah bisa dilihat ya teman-teman di sini untuk bisnis model kanvas di bisnis saya terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu adalah key partner, key activity, kemudian ada key resource, kemudian ada value proposition, and then ada customer relationship, kemudian ada customer segment, ada bagian channel, kemudian cost structure, dan yang terakhir ada revenue stream. Kayak dimulai dari value proposition itu pada bisnis ini itu terdapat dua produk yang akan dijual. Yang pertama adalah minuman-minuman yang siap saji seperti dari kopi bubuk kepala api, kemudian kopi good day, kopi luwak white coffee, kemudian ada coklatos drink, beng-beng drink, dan yang lainnya. Kemudian terdapat juga beberapa produk makanan ringan dan berat yang akan dijual di bisnis ini seperti bala-bala, gehu, cireng, ada tempe goreng, pisang goreng, dan beberapa varian Indomie. Nah, untuk kelebihan dari bisnis ini itu adalah dari segi tempat pelayanan dan biayanya. Nah, dan biaya dari si produk tersebut. Nah, untuk tempat sendiri itu akan dibuat bisnis dengan model tempat yang seperti eh, kafe seperti pada umumnya, tetapi di sini itu akan menyediakan berbagai macam tempat duduk gitu, bukan berbagai macam tempat duduk, tapi tempat duduk yang menyebar dan merata gitu ya, dimulai dari segmen meja dan kursi yang biasanya pada pada umumnya sudah terdapat di suatu bisnis F&B, kemudian ada juga bagian outdoornya di mana itu adalah model untuk bisa lesehan yang dilengkapi dengan beanbag dan yang lainnya. Kita buat dengan material yang sebaik mungkin dengan nuansa yang senyaman mungkin untuk menyesuaikan mood dari dari para customer dan untuk meningkatkan kinerja dari pelayanan di kami. Kemudian eh, selain dari itu kita juga menyediakan tempat yang cocok untuk work from cafe atau work from home seperti itu dan juga cocok untuk tempat di mana pelajar-pelajar dan mahasiswa itu bisa eh, belajar ataupun mengerjakan tugas yang dilengkapi dengan fasilitas yang mumpuni seperti ada wifi, free wifi, kemudian ada pelayanan yang tidak perlu ribet-ribet kita ke kasirnya, kita nggak perlu ribet ke sana gitu, kita tinggal bisa pesan melalui QR code, kemudian bisa juga pesan melalui aplikasi yang nanti disediakan. Kemudian untuk biaya sendiri, kita itu bisnis yang tidak lebih dari 10.000 dari bisnisnya, ya, dari total harganya. Kita mengikuti contohnya, kita mengambil contoh dari Miga Cuan, Wizmi, dan yang lainnya itu menyediakan barang-barang ataupun produk yang tidak terlalu mahal tetapi memiliki market yang cukup besar gitu ya kan memiliki konsumen yang cukup banyak seperti itu. Jadi kita akan pada bisnis itu akan mengarah ke sana tapi persiapannya itu semacam warung kopi kayak gitu ya, tempat-tempat nyantai aja, tempat-tempat relax gitu ya kan, mungkin bisa sambil ngobrol untuk rapat dan yang lainnya, tidak tidak selalu tentang makanan yang berat-berat kayak gitu. Kemudian untuk bagian key activitiesnya di sini bisa dilihat ada berbagai macam kegiatan, yaitu yang pertama ada membeli bahan makanan, bahan minuman, kemudian membuat sistem pembayaran, kemudian ada membuat makanan dan minumannya, menyajikan makanannya, kemudian ada membuat acara-acara hiburan seperti live music, kemudian ada kita sediakan pojok baca, dan nanti juga akan ada eh, apa namanya stop kontak dan wifi gratis di area kafenya seperti itu, di area warkopnya maksudnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah mempromosikan Warjo kepada konsumen, baik dia bisa lewat di eh,
sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, kemudian iklan di Spotify dan X itu bisa dilihat di bagian channel. Kemudian bisnis ini juga tidak menutup kemungkinan untuk memberikan sponsor dalam suatu event tertentu. Oke, kemudian untuk bagian customer relationship-nya itu dalam upaya kita untuk meningkatkan hubungan baik dengan konsumen bisnis yang akan secara berkala kita itu menyediakan promo serta diskon di akhir pekan, kemudian di pada hari Jumat, serta promo-promo khusus untuk pasien yang sedang berpuasa di hari Senin dan Kamis. Kemudian bisnis ini juga akan menyediakan layanan feedback dari konsumen berupa kotak saran dan kritik yang terkait dengan pelayanan kita gitu, tempat dan rasa makanan dan yang lainnya. Kemudian untuk bagian key resource itu kita memanfaatkan karyawan yang bekerja di bidang ini itu diprioritaskan memiliki latar belakang minimal itu SMA atau SMK sederajat karena untuk menyerap lapangan pekerjaan juga. Kemudian karyawannya itu diwajibkan untuk memiliki kemampuan dalam bersosialisasi, public speaking, kemudian memiliki jiwa kepemimpinan, serta si karyawannya ini tuh bekerja tidak memandang gender gitu ya kan. Jadi karyawannya tuh tidak memandang gender, bebas lah dia mau cewek ataupun cowok, mbak-mbak atau mas-mas itu terserah. Yang penting dia punya kemauan untuk bekerja dan bisa bersosialisasi seperti itu. Kemudian eh, karyawannya sendiri di bisnis itu terdiri dari minimal 5 orang. Itu meliputi yang pertama itu adalah di bagian kasir, kemudian ada yang kedua itu di bagian juru masak, kemudian ada 2 orang lagi di bagian logistik, dan kemudian yang terakhir itu ada 1 orang lagi di bagian pelayanan kayak gitu. Kemudian dari customer segment itu adalah eh, bagian di mana sasaran dari konsumen kita itu banyak gitu ya kan. Dari mulai kalangan mahasiswa, pekerja kantoran, supir angkot, dan khususnya itu untuk para pengemudi ojek online ya yang sedang menunggu orderan di mana rata-rata dari konsumen kita itu sekitar 17 sampai 40 tahun yang berpenghasilan itu setara ataupun di bawah dari UMR. Kemudian eh, untuk gaya hidup dari target konsumen yang kita tuju itu meliputi orang-orang yang hidupnya itu seperti apa ya, bisa dibilang normal gitu ya, nggak terlalu hype, nggak terlalu low profile. Kemudian juga apa namanya, untuk orang-orang yang mungkin sedang berhemat gitu ya kan, yang ingin mengerjakan tugas dengan harga yang cenderung murah gitu ya untuk pelayanannya. Kemudian untuk orang-orang yang hanya sekedar ingin nongkrong dan minum kopi aja gitu ya kan. Jadi nggak apa namanya, nggak untuk yang konsumen-konsumen yang high end dan yang lainnya. Kemudian untuk area bisnisnya, bisnis ini tuh mencakup area-area seperti pusat pembelanjaan, kemudian area seperti university, dan apa namanya, area seperti di area-area logistik di Bandung lah kayak gitu. Kemudian untuk key partnernya itu pihak-pihak yang berkaitan dengan bisnis itu seperti supplier ya. Jadi mereka itu kan berfungsi atau bertugas untuk menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menjual produk, karena di bisnis ini itu tidak memerlukan cukup banyak partner. Jadi hanya apa namanya, supplier saja yang untuk utamanya gitu ya, partner utama dalam bisnis ini. Kemudian untuk cost structure saya itu membagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada biaya investasi untuk jangka panjang, kemudian ada biaya tetap, dan ada biaya variabel. Nah, untuk biaya investasi di sini itu kita memasuki seperti biaya perizinan, kemudian biaya perbaikan tempat, biaya dekorasi, biaya untuk membeli kompor, kulkas, peralatan dapur, meja, kemudian kursi, lalu ada bean bag, kemudian ada komputer, dan ada mesin struk. Nah, untuk tempatnya sendiri itu karena saya memiliki bangunan di daerah Taman Sari, jadi saya tidak memerlukan pengeluaran untuk biaya sewa seperti itu. Hanya perlu biaya untuk perbaikan saja. Kemudian untuk biaya tetapnya kita itu menggaji karyawan sangat banyak 5 orang. Kemudian ada biaya listrik, biaya air, kebersihan, kemudian ada biaya transportasi, biaya promosi, kemudian ada juga biaya wifi dan yang lainnya gitu ya. Nah, untuk
gaji karyawan sendiri kita mengikuti ketentuan dari UMR-nya di Kota Bandung. Kemudian yang terakhir itu adalah biaya variabel, di mana biaya variabel ini itu mencakupi bahan baku makanan, biaya bahan baku minuman, kemudian biaya untuk alat-alat kebersihan, seperti alat pel, sabun, kemudian apa namanya tisu dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada bungkus makanan dan minumannya untuk di take away. Jadi kita juga bisa menyediakan layanan take away seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah revenue stream, di mana pada bisnis ini itu selama 5 tahun ini akan membuka cabang di berbagai tempat yang sama strategis, minimal itu sama, dan lebihnya itu ya bisa untuk lebih strategis lagi untuk tempatnya, sehingga dapat meningkatkan pemasukan dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, ya, baik di dalam ataupun di luar Bandung. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan terkait dengan eh, bisnis model kanvas dari bisnis Warjo saya ini. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.